al-mu'allif rahimahullah wa nafa'na bihi wa bi ulumihi fid dharain. Amin. Amin ya rabbal alamin. Wa in tad'u ilal huda la yattabi'ukum. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, wa in tad'u, dan apabila mengajak kalian hum pada ma. Sini ma la yakhluqu syai'aw wa hum yukhlaqun. Maksudnya adalah benda-benda yang disembah, benda-benda yang dijadikan sesembahan, benda-benda yang dijadikan untuk bahan syirik atau menyekutukan Allah. Memperbandingkan atau membuat komparasi sesembahan benda-benda tersebut, maka kembalinya pada ma itu ya. Wa in tad'u, dan apabila mengajak kalian hum pada ma, ail asnami artinya pada, ail asnama artinya pada berhala-berhala, ail asnama artinya pada berhala-berhala, ilal huda pada petunjuk, la yattabi'u, maka tidak bisa mengikuti, ma hum pada kalian. Ditakfifi dengan dibaca takfif, wa tasydidi dan tasydid. La yattabi'ukum atau la yatsbi'ukum. Wa in tad'uhum ilal huda la yattabi'ukum, sawaun itu sama alaikum atas kalian, ada'autumu apakah adapun mengajak kalian hum pada ma, ilaihi terhadap al-huda, ilaihi terhadap al-huda, am antum apakah adapun kalian itu somituna yang diam kalian, an du'aihim dari mengundang atau mengajak pada asnam. La yattabi'u, tidak akan mengikuti siapa asnam hu pada al-huda, li'adami sama'ihim, karena tidak mendengarnya atau tidak adanya pendengarannya asnam, atau karena tidak bisa mendengar siapa asnam, apa asnam ya, karena asnam ya berhala tidak berakal. Berhala-berhala tersebut, kalau toh kalian mengajak mereka untuk melihat sebuah petunjuk, maka mereka tidak akan mengikuti. Baik di situ kalian mengajak, sawaun alaikum ada'autumuhum am antum shamitun, apakah kalian hanya diem, tidak menunjukkan petunjuk itu pada, tidak menunjukkan al-huda atau petunjuk kepada berhala-berhala itu, ya berhala itu tidak akan menerima informasi apa-apa, karena berhala tersebut atau sesembahan yang sudah dipilih itu mereka dibuat sendiri oleh manusia dan tidak membuat apapun. Sebenarnya ini kalau soal sesembahan selain Allah ini bisa dikaitkan dengan kepercayaan apapun atau situasi apapun yang membawa kita mendistraksi keimanan kita pada sesuatu yang selain Allah, pada kesempatan-kesempatan yang kita buat sendiri misalkan, atau bahkan tidak mustahil itu kita akhirnya menyembah perbuatan baik kita sendiri dibandingkan melihat Allah gitu. Misalkan kita terbuai dengan pekerjaan kita nih,
kemudian merasa ya memang pada awalnya pekerjaan atau aturan dalam pekerjaan itu dibuat gitu ya, supaya kita bisa lebih disiplin gitu. Tapi kemudian yang mendistraksi atau memalingkan kita dari keimanan terhadap Allah itu adalah ketika kita melupakan ada unsur-unsur takdir Allah di situ. Misalkan kita berusaha keras, ternyata hasilnya tidak sesuai yang kita harapkan gitu. Terus di saat tidak sesuai yang kita harapkan, kita sibuk menyalahkan keadaan, sibuk menyalahkan Allah. Saya ini sudah berusaha begini dan begitu. Kemudian keimanan kita tergerus dengan aturan-aturan yang kita buat sendiri. Nah, ini yang dimaksud dengan kita jadi memalingkan keimanan kita terhadap perbuatan baik kita sendiri. Dan situasi ini cukup sering zaman sekarang ya, karena ada banyak kesulitan yang menimpa orang-orang zaman sekarang, termasuk kesulitan mengenali dirinya sendiri dan sebagainya. Bahkan tidak jarang orang itu terjebak dengan ibadahnya sendiri, seakan-akan ibadahnya itu lebih penting daripada Allah. Satu contoh seperti ini, orang dewasa memiliki kewajiban untuk bekerja, terus dia merasa enggak, saya sudah ahli ibadah kok. Padahal dia punya kewajiban ya, setidaknya supaya dirinya tidak menjadi beban gitu. Terus kemudian meyakini bahwa saya sudah ahli ibadah, maka sejatinya dia ibadah untuk siapa? Coba. Padahal hidupnya masih menjadi beban orang lain. Apa hal bijak yang bisa dilakukan? Hal bijak yang bisa dilakukan adalah memahami bahwa kok saya masih menjadi beban orang lain ya. Berarti saya punya kewajiban untuk bekerja. Saya punya kewajiban untuk melepaskan diri dari menjadi beban orang lain. Nah, kalau tidak melepaskan diri, malah dia terkekang oleh ibadahnya sendiri, ya sudah. Berarti dia sebenarnya lebih percaya pada ibadahnya dibandingkan kepada Allah. Seakan-akan ibadahnya itu lebih penting daripada Allah itu sendiri. Merasa sholatnya sudah yang paling benar gitu ya. Terus ciri-cirinya biasanya apa? Kalau dikasih itu terima kasihnya nggak tulus. Kalau orang ngasih sesuatu ke dia gitu, dia merasa bahwa ini rezeki dari Allah, ini memang hak saya memang layak mendapatkan ini, cari sing ngekei. Metu kabeh ya, jenenge kebun binatang asu, jangkrik, sembarang metu. Aku sing ngekei kok. Biasanya ciri-cirinya orang yang mulai terbuai ya, atau merasa bahwa ibadahnya atau amal solehnya itu lebih penting daripada percaya kepada Allah ya, itu ciri-cirinya begitu. Dia nggak bisa berterima kasih sama manusia, nggak bisa ya. Kalau sulit gitu menerima di saat dia melakukan kesalahan ya, itu sudah mulai ada ciri-ciri tuh, mulai diperbudak oleh kebaikannya sendiri. Dan situasi ini rawan sekali terhadap manusia ya, maka mudah-mudahan kita terselamatkan dari situasi ini. Nah, kalau hal itu sudah memalingkan kita dari Allah begitu ya, maka kita ya harus cepat-cepat kembali gitu. Kalau kita sudah dipalingkan dengan kita merasa yang paling benar, kita merasa ibadahnya sudah yang paling baik ya, itu repot. Kita bikin salah sama orang, bukannya minta maaf, bukannya komunikasi nggih, malah wonge didongakno sing elek-elek karena percaya wis aku iki ahli ibadah, dongaku pasti mandi. Wong sing nyalahi aku, padahal dhek sing salah. Jadi ya seperti itu, ya, repot. Kalau kita sudah terjebak dengan situasi di mana kita merasa kebaikan kita adalah yang paling baik, kita lupa bahwa kebaikan yang sanggup kita lakukan itu datangnya dari Allah gitu ya. Kalau kita sudah lupa dengan itu, hati-hati ya. Bisa-bisa kebaikan itu nilainya bukan lagi kebaikan, tapi justru nilainya seperti berhala, seperti sesembahan yang kita buat sendiri. Dan situasi ini nggak enak, semakin buruk. Hubungan dengan orang lain semakin buruk. Jadi sampai bagaimana kalau itu kita mendeteksi bahwa kita sudah mulai, bagaimana kita mendeteksi, maka dalam psikologis ada istilah NVIDIA,
narsisisme personality disorder atau narsis lah, narsisme. Narsis itu adalah situasi di mana kita merasa perbuatan kita adalah yang paling baik. Pokoknya kita itu yang paling-paling lah, yang paling-paling saat kita komunikasi sama orang dan kita yang bikin salah gitu ya. Kita kemudian merasa tidak perlu mengkomunikasikan, malah yang keluar doa-doa jelek. Nah ini mulai terdeteksi. Terus kalau kita dikasih cenderungnya, oh ini hak saya, ini memang hak saya. Nggak malah berterima kasih seperti itu. Nah ini sudah kita harus mulai waspada ya Allah gitu, istighfar atau semacamnya itu sudah bertanda, sudah bertanda amal soleh kita mulai teracuni oleh oleh sifat syirik dan sebagainya. Ya agak rumit kalau pemahamannya ke situ nih, tapi kalau secara konteks di sini kita pahami, situasinya yang digambarkan adalah orang-orang ahlu Makkah yang menyekutukan Allah, membuat perbandingan Allah dengan sesuatu yang mereka ciptakan sendiri, membuat perbandingan Allah dengan sesuatu yang mereka ciptakan sendiri. Nah, dalam hal ini adalah berhala-berhala yang dimana berhala tersebut tidak menciptakan, malah diciptakan. Otomatis kalau dikasih tahu suatu petunjuk juga nggak bisa, juga nggak bisa. Wong itu berhala. Sama juga selain Allah di sini juga bisa manusia. Kita terlalu menggantungkan kebahagiaan dan kehidupan kita pada orang lain. Nah ini juga sesuatu yang tidak baik, menggantungkan kehidupan pada orang lain, karena orang itu ya sama saja. Maka di sini kemudian dijelaskan nanti pada ayat berikutnya dijelaskan ya. Am antum somitun an du'aihim la yattabi'uhu li adami sama'ihim. Innal ladina, sesungguhnya berhala-berhala, tad'una yang beribadah kalian, ta'buduna artinya yang beribadah kalian, min dunillahi dari selain Allah, itu ibadun, hamba-hamba. Mamlukatun artinya perkara yang dimiliki. Amsalukum yaitu perkara yang menyerupai atau perkara yang serupa dengan kalian. Sungguh segala hal yang selain Allah itu sebenarnya adalah hamba atau makhluk atau sesuatu yang diciptakan sama dengan kalian. Nah, kalau kita melihat pada konteks ayat yang ini, innal ladina tad'una min dunillahi ibadun amsalukum, di sini kita bisa melihat tidak hanya berhala, tapi yang disebut di sini adalah sesuatu yang selain Allah. Pokoknya kalau kita sudah bergantung berlebihan dengan sesuatu yang selain Allah, maka ini sudah tidak sehat untuk keimanan kita, karena segala hal yang selain Allah itu pasti mengecewakan. Kalau kita tidak mau kecewa, maka jangan terlalu berharap dengan yang selain Allah, dengan apapun itu. Jangan terlalu berharap pada yang selain Allah, dengan manusia. Nah, ini sesuai ayatnya di sini. Innal ladzina tad'una min dunillahi ibadun amsalukum. Sungguh apapun yang kalian sembah dari selain Allah itu adalah hamba-hamba yang menyerupai kalian. Fada'u, maka memanggillah kalian hum pada alladzin falyastajibu, maka membuat istijab atau ijabah teman-teman, membuat ijabahlah kalian, maka bisa membuat ijabah siapa? Alladzin lakum, bagi kalian, doa akum, pada doa kalian. In kuntum, apabila ada kalian itu shodiqina, orang-orang yang benar. Jadi maksudnya di sini
pada ayat ini mereka kan hamba sama seperti kalian. Tapi kalau kalian memang benar, ya sudah panggil saja dan mintalah, maksudnya falyastajibu, maka mintalah kepada mereka untuk mengijabahi apa yang kalian minta, istilahnya begitu. Falyastajibu, maka mintalah ijabah kalian, maka mintalah ijabah pada alladzin lakum bagi kalian in kuntum shodiqin fi annaha, di dalam sesungguhnya annaha di dalam sesungguhnya al-asnam, fi annaha di dalam sesungguhnya al-asnam itu alihatun Tuhan, itu alihatun Tuhan. Kalau kalian memang menganggap perkara-perkara yang selain Allah, karena yang namanya menyembah pada selain Allah itu periodenya panjang, ada yang menyembah berhala, kemudian ada juga yang menyembah raja-raja. Maka ada beberapa tradisi di Nusantara ini ya, termasuk di Indonesia, di Jawa, ada satu tradisi yang pernah dikritik oleh Muslim Cina. Apa tradisinya? Kita kalau hormat sama orang, biasanya begini. Nah, ini kalau dalam tradisi Hindu berarti kan menyembah. Sementara Muslim di Cina sudah dari ribuan tahun yang lalu mengubah dari kebiasaan menghormati manusia dengan cara seperti ini, dirubah menjadi seperti ini, seperti yang dilakukan oleh bangsa-bangsa Arab. Kalau memberi penghormatan dengan meletakkan tangannya di dada. Jadi Muslim Nusantara, Indonesia, Malaysia, ini orang-orang Melayu juga hampir sama. Tapi yang lebih sering menggunakan penghormatan seperti ini itu orang Jawa. Kalau suku Melayu sudah beberapa tidak melakukan, karena di Malaysia sendiri itu masih ada kerajaan. Ini hanya dilakukan ketika bertemu dengan keluarga kerajaan. Tapi kalau dengan sesama sudah tidak lagi. Tapi kalau di Jawa kita sering lah, pokoknya biasa nang masuk ke hotel gitu ya, biasanya pelayannya juga begini, pokoknya tanda penghormatan lah seperti ini. Nah, ini pernah dikritik karena seperti ritualnya orang-orang Hindu di saat menyembah berhala dan semacamnya. Sementara Muslim di Cina sudah mengubah itu sejak ribuan tahun silam, diubah menjadi seperti kebiasaan orang-orang Arab kalau memberi penghormatan pada sesama manusia dengan menggunakan tangan kanan diletakkan di sini. Ya terserah sampean milih sing tinggi, itu kan hanya simbolik tapi karena kritiknya itu alasannya mirip dengan ritual ibadah agama Hindu gitu ya, jadi tak rasa baiknya memang kita mulai mereduksi nih kebiasaan ini, kayaknya harus mulai diganti gitu. Tapi ya sembarang gitu. Kembali lagi, fad'uhum falyastajibu lakum in kuntum shodiqin. Kalau kalian memang benar ya sudah, undang hal-hal yang selain Allah itu diundang, kemudian suruh mereka mengijabah apa yang kalian minta. Alahum, apakah itu bagi asnam? Alahum, apakah itu bagi asnam? Arjulun, adapun kaki-kaki. Yang syuna, yang berjalan, yang bisa berjalan, apa asnam? Biha, dengan arjul. Amlahum, ai ballahum, atau bahkan itu bagi asnam, aidin, adapun tangan-tangan, jam'u yadin, adapun lafat aidin itu jamaknya lafat yadin. Ya ba'tishuna, yang bisa menggenggam, yang bisa menggenggam apa asnam, biha, dengan aidin. Amlahum ai ballahum, apakah bahkan itu bagi asnam, ayunun, adapun mata-mata, yubsiruna, yang bisa melihat apa asnam, biha, dengan ayun.
amlahum aibal lahum, apakah bahkan itu bagi asnam adanun, adapun kuping-kuping, telinga-telinga, yasmauna, yang bisa mendengar, apa asnam biha dengan adan. Istifhamu ingkarin, adapun alahum arjulun ila akhirih itu istifham ingkar. Jadi kalam istifham tapi ingkar. Ai laisa lahum, artinya tidak ada itu bagi asnam apa syai'un, sesuatu, minggalika dari arjul, aidin dan ayun tersebut. Mimma dari perkara, dua yang ada pun ma itu lakum bagi kalian. Fakaifa Fakaifa, maka itu bagaimana. Air marah. Ketik mawon nak. Fakaifa, maka itu bagaimana. Ta'buduna, menyembah kalian, hum pada asnam, wa antum, dalam keadaan adapun kalian itu atamma lebih sempurna apanya, halan keadaannya, minhum dari asnam. Kan berhala-berhala itu diciptakan sendiri, ya. Bentuknya berhala, sesuatu yang tidak bernyawa. Kok bisa disembah? Kul, mengucapkanlah engkau lahum terhadap asnam, lahum terhadap alladzin atau ahlu Makkah, ya, kemarin ada rujuk ke ahlu Makkah. Kul, mengucapkanlah engkau lahum terhadap ahlu Makkah, ya Muhammad, wahai Muhammad, uda'u, berdoalah kalian, syuraka akum, pada sekutu-sekutu kalian, ila halaki, pada kerusakanku, summaki duni, kemudian menipu dayalah kalian padaku, summaki duni, kemudian menipu dayalah kalian padaku, falatung goruna, maka jangan menunda-nunda kalian. Tumhiluna artinya jangan menunda kalian. Fa indi, maka sesungguhnya aku, itulah ubali, tidak peduli aku, bikum, dengan kalian. Ayo, kalau kalian bisa minta pada sekutu-sekutu kalian, hal-hal yang selain Allah itu, untuk merusakku. Summaki duni falatung gorun, terus kalian minta supaya mereka membuat hal apapun, melakukan tipu daya apapun untuk merusakku. Maksudnya di sini Allah merintahkan kepada Nabi Muhammad untuk mengatakan hal ini. Terus celuen itu berhala-berhala itu untuk menghancurkanku, dan jangan menunda. Falatung gorun, inna waliyallah, inna waliyya, sesungguhnya zat yang mendampingiku itu Allahu Allah. Mutawali artinya yang memerintahkan kepadaku, umuri, pada perkara-perkaraku. Alladzi nazzala, yang menurunkan, siapa Allah, al-kitaba, pada kitab Al-Qur'an, yaitu Al-Qur'an,
Wa huwa adapun alladzi itu yatawalla, memerintahkan siapa alladzi as-salihina pada perkara-perkara yang baik, bihifdihi dengan penjagaannya alladzi, bihifdihi dengan penjagaannya alladzi. Inna waliyallahu alladzi nazzalal kitab wa huwa yatawallas sholihin. Walladina, dan adapun orang-orang, tad'una yang menyembah kalian, atau perkara-perkara nih, tad'una yang menyembah kalian min duni dari selain Allah, itulah yastati'una, tidak kuasa, tidak mampu apa alladin nasrokum pada menolong kalian, wala anfusahum dan tidak mampu pada dirinya alladin yang suruna yang menolong siapa alladin. Fakaifa ubali, maka bagaimana peduli aku bihim dengan alladin. Wa in tad'u, dan apabila mengajak kalian hum pada alladin ail asnama, artinya pada berhala-berhala, ilal huda pada petunjuk, la yasma'u maka tidak bisa mendengar siapa apa asnam, la yasma'u maka tidak bisa mendengar apa asnam, wataro dan melihat kalian hum pada asnam, wataro dan melihatlah engkau hum pada asnam ail asnama, artinya pada berhala-berhala, ya Muhammadu wahai Muhammad, yang guruna dalam keadaan melihat siapa, yang guruna dalam keadaan melihat apa asnam ilaika kepadamu. Ayyuko bilunaka, artinya menghadapkan apa asnam kepadamu, karena diri sebagaimana yang melihat, sebagaimana orang yang melihat. Wahum adapun asnam itulah yubsiruna, tidak bisa memandang apa asnam. Maksud daripada ayat ini adalah menjadi takkid ya, daripada ayat yang sebelumnya. Pada ayat sebelumnya sudah ada penjelasan bahwa wa in tad'uhum ilal huda la yattabi'ukum, kemudian diulang lagi wa in tad'uhum ilal huda la yasma'un. Nah, mereka tidak mendengar. Berhala-berhala itu kalau diajak untuk melihat sebuah petunjuk ya nggak bisa melihat, ya. Watarohum, dan engkau bisa melihat mereka, ya. Engkau bisa melihat pada berhala-berhala tersebut, dan seakan-akan berhala itu juga melihatmu karena dihadapkan di depan seperti ini, ya. Padahal wahum la yubsirun, padahal berhala itu ya nggak melihat apapun, ya, karena namanya saja berhala, benda mati. Khudh, mengambillah, khudil afwa, khudh mengambillah engkau al afwa pada kemudahan. Al yasiro artinya pada kemudahan, min akhlaqin nasi dari perilaku manusia. Nah, jadi khudil afwa maksudnya ya wis sepuron gitu. Tapi yang di sini dijelaskan oleh mufasir, al afwa yang dimaksud di sini jangan dipermasalahkan gitu. Maksudnya jangan dianggap berat, ya. Mereka yang menyembah berhala itu perkara yang mudah dihadapi sebenarnya, ya. Atau bahkan berhala-berhala itu khudil afwa, terus digampang noai loh. Dari perilaku manusia la wala tabahas, dan jangan
membahas engkau anha dari akhlak. Tidak perlu dijadikan pembahasan yang berat, yaitu khudil afwa. Khudil afwa. Wa'mur, dan memerintahkanlah engkau bil urfi, dengan bil ma'rufi, ya, dengan kebaikan. Al ma'rufi artinya dengan kebaikan. Wa'arid, dan berpalinglah engkau anil jahilina, dari orang-orang yang bodoh. Khudil afwa itu istilahnya apa ya? Momennya itu direlakan gitu nih, orang-orang itu ngalah. Jadi kalau di dalam dalam istilah Jawa itu ada ngalah, ngalih. Nah, sama juga ini wa'arid anil jahilin, wa'arid dan ngalihlah. Nek bahasa Jawa nih nggih, nengo sira, nengo atau ngaliyo sira. Jadi ngalah, ngalih, lek diganggu ngamuk. Nah, jadi kalau dalam filosofi Jawa itu, kalau ketika kita dihadapkan dengan orang yang tidak tepat, ya, itu mengambil 3 langkah. Jare sapa wong Jawa itu ngalah? Iya, karena komunikasi awal kok susah ngalah. Nah, terus dikasih tahu nggak mau tahu, ya, bahkan makin menjadi-jadi ngalih. Lek diganggu maneh ngamuk. Ngalah, ngalih, ngamuk. Ini sebenarnya filosofi ini dari mana? Di dalam Al-Quran juga dijelaskan. Rasulullah sendiri diperintahkan yang pertama khudil afwa. Pembahasan pertama sudahlah, ya. Perintahnya adalah untuk ngalah. Kemudian sik ngengkel maneh wa'arid anil jahilin, ngalih. Kemudian setelah semakin diganggu, turunlah perintah untuk perang. Turun perintah untuk perang karena untuk melindungi diri. Nah, seyogianya kita kalau ketemu dengan orang yang sulit, ya seperti itu. Komunikasi awal susah, sudah kita mengalah dulu. Kalau nggak semakin mengganggu, oh ya berarti masih bisa ini diajak komunikasi, kita coba lagi komunikasi. Kalau ternyata berat, ketika kita melakukan diskusi kok susah, nah disinilah ini terindikasi, wah kita nggak bisa bertahan nih dengan komunikasi yang seperti ini. Ngalah, ngalih, kayak diganggu ya cuma menengahi, ngamuk gak apa-apa. Wa arid anil jahilin fala tuko bilhum, maka jangan membanding atau jangan membandingkan engkau pada jahilin bisa fahihin, dengan bodohnya jahilin. Artinya apa? Ini adalah satu ungkapan bahwa ya sudah, berpalinglah dari orang-orang yang bodoh. Bodoh di sini bisa memang bodoh atau masa bodoh, ya, karena berarti apa? Nggak level, ya, tidak sebanding. Jangan malah jadi sama-sama bodoh, ya. Malah orang bodoh dihadapi dengan kebodohan, bodoh goblok, ya, berarti. Wa imma yang zaghannaka minasyaiton wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Besok menutupan surat Al-A'raf, ya. Al-Fatihah.